Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau mampir ke channel saya IW Cerita Misteri Channel. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang diambil dari buku hikayat. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, plus komennya ya. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar tentang sebuah pengalaman hidup dari orang lain, untuk bisa diambil hikmahnya. Karena di balik kepahitan pasti ada hikmah di dalamnya. Maka inilah ceritanya. Kakakku direbus hidup-hidup. Sebuah keniscayaan bila kita memahami takdir sebagai sebuah tafsir yang tak bertepi. Membingungkan dan misterius. Penafsiran tersebut sangat klop jika diterjemahkan dalam jalan hidup kakakku. Bagaimana sejak kecil ia sudah melatih dirinya untuk mandiri. Ketika anak-anak seusianya asik main kelereng, ia malah asik bercengkrama dengan sengatan terik matahari sambil menjajakan koran di perempatan lampu merah atau komplek perumahan elit di dekat rumah. Saat hujan turun dan anak-anak seusianya asik mandi hujan, ia malah asik masyuk membasahi tubuh mungilnya dengan hujan sambil membawa payung untuk diojekkan. Bila sholat Jumat tiba, ia mengumpulkan koran harian yang biasa dibeli abah dan menjualnya ke jamaah yang tak kebagian tempat di sebuah masjid besar di dekat rumah. Kalau berpergian dengannya, ia tak malu membawa krecekan atau gendam untuk mengamen. Otomatis di samping membawa kocek jajan, ia pun tidak pernah bayar tarif bis kota. Jujur aku angkat topi dengan kreativitasnya, naluri bisnis dan kecerdasannya. Aku sering diajarkan cara membaca peta dan menghafal ibu kota di dunia. Maklum, hampir separuh ibu kota dunia dia kuasai di luar kepala. Jika melihat nilai rapotnya, jujur kekagumanku bertambah. Aku tidak habis pikir bagaimana ia bisa membagi waktu untuk mencari uang dan menyerap berbagai pelajaran. Ditambah lagi ia amat penyayang. Yah, masih segar dalam ingatanku. Tepatnya kalau hari libur, waktu itu aku kelas 1 SD dan ia menduduki tahun ke-6 sekolah dasar. Ia sering mengajakku memancing ke tengah laut dan semua ongkosnya ia yang tanggung. Aku sering menangis jika mengenang babak-babak kehidupan yang manis tersebut. Saat itu sebetulnya dari sudut ekonomi abah dapat dikategorikan mampu. Abah sering mengajak kami berlibur baik ke pantai atau ke tempat-tempat hiburan lainnya. Abah pun dalam pengamatanku tak pernah antipati terhadap jalan hidup yang diambil kakakku. Hanya saja kalau mendengar kakak mengamen, kemurkaan abah tak bisa dibendung dan tak jarang menjatuhkan tangan keras. Jalan hidup kami pun mengalir seperti lagu. Tawa tangis bahagia duka mengalir ritmis. Sampai akhirnya nafas perekonomian keluarga kami megap-megap. Usaha dagang abah merosot drastis. Menurut ibuku, saingan bisnis abah menggunakan strategi yang curang. Menurut informasi, ia kerap menggunakan cara mistis untuk menarik pelanggan, termasuk pelanggan-pelanggan abah untuk pindah padanya. Informasi itu semakin kuat, sebab ibu sering melihat ia meletakkan sesajian di langit-langit tempat usahanya setiap malam-malam tertentu. Akhirnya usaha abah bangkrut total. Untuk menyambung hidup abah menjadi buruh. Mulai saat itu kami harus mengencangkan ikat pinggang dan hidup sehemat mungkin. Hanya kakakku yang tak terkena getar kesulitan ini. Maklum, semua biaya hidup mulai dari sekolah sampai uang jajan ia tanggung sendiri. Waktu terus berjalan, 3 adikku bertambah besar, otomatis keluarga kami membutuhkan pasokan keuangan yang lebih besar. Jika hanya mengandalkan penghasilan abah, bagiku sangat mustahil untuk mencukupi. Kebetulan kakak sudah tamat SMA dan syukur ia diterima bekerja di sebuah hotel. Akhirnya jadilah kakak tulang punggung kedua dalam keluarga. Sejak bekerja kakak tak pernah lagi jualan koran. Sepulang bekerja aku sering mendengar ia mengeluh kepada ibu tentang pekerjaan. Kakak sering diminta pelanggan hotel membawa minum-minuman keras, memeras wanita nakal, dan lain sebagainya. Bagi kakak hal tersebut sudah masuk dalam kategori dosa dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diketahuinya. Sejak kecil abah memang lebih dominan mengajarkan pengetahuan keagamaan pada anak-anaknya termasuk kakak. Maka dari itu sangat wajar jika ia mengeluh pekerjaannya yang kadang bertentangan dengan nurani. Karena sudah tak memiliki semangat, kakak mulai malas untuk bekerja. Belakangan kakak mulai mempelajari ilmu kebatinan dari kawan sekolah menengahnya. Pada awalnya kupikir hal itu adalah suatu bentuk pelarian dari kejenuhannya terhadap realitas yang dihadapi. Namun lama-kelamaan kakakku malah terlihat makin menekuni dan menyelaminya. Lebih hebatnya lagi, ia malah menguasai pengetahuan baru yang dipelajarinya. Indra keenam kakakku makin tajam. Sanggup menembus rahasia alam gaib. Mengetahui siapa yang mencuri jika ada barang yang hilang dan lain sebagainya. Sayangnya hal itu harus ditebus mahal.
Kakak di-PHK oleh perusahaan tempat bekerjanya. Bagiku hal tersebut sangat wajar. Hampir tiap malam kakak terjaga dan melakukan wiridan tertentu. Pagi harinya kalau tak kuat menahan kantuk kakak tak masuk kerja. Sekalipun masuk, pekerjaan yang dilakukan pastilah tidak optimal bahkan tak jarang ia tertidur ketika kerja. Semasa bekerja kakak pun sempat menjalin ikatan tali kasih dengan seorang gadis cantik dari kota Bandung. Namun hubungannya berakhir tragis. Pasangan kakak dihamili oleh kawan karibnya sendiri. Ia shock, dan semakin shock ketika bersamaan di PHK perusahaannya. Sebagai pelarian ia menekuni dunia kebatinan. Kebiasaan barunya ini menjadikan pola hidupnya bertambah kacau. Kalau malam ia begadang dan tidur di siang hari. Lama-kelamaan kebiasaan ini membuat Abah menegurnya. Sayangnya teguran Abah kurang ampuh untuk merubah pola hidup barunya. Merasa tak digubris Abah murka. Abah sering marah dan tak sungkan menjatuhkan tangan keras jika melihat kakak masih terlelap di siang bolong. Lengkaplah sudah penderitaan kakak, secara bersamaan dikhianati sahabat, ditinggalkan pasangan, di PHK dan dimurkai Abah. Hingga suatu ketika ia mengaku mempelajari ilmu kebatinan tingkat tinggi dari suatu buku. Sejak menuntut ilmu tanpa panduan guru itu kelakuannya sering terlihat pandir. Melamun dan tertawa sendiri. Kelamaan sikap anehnya itu bertambah parah. Tanpa alasan yang jelas ia sering tertawa sendiri mirip orang sakit jiwa. Melihat gelagat buruk ini, melalui seorang ustadz di tempatku, orang tua kami segera menitipkannya di panti sakit jiwa yang memadukan pengobatan tradisional dan modern. Sayangnya perawat-perawat di sana salah mendiagnosa. Dosis obat yang diberikan kepadanya terlalu tinggi untuk ukuran penyakitnya. Otomatis bukannya kesembuhan yang didapat malah sakit yang bertambah parah. Padahal biaya pengobatan di sana lumayan mahal untuk ukuran kami. Belum sampai sebulan akhirnya kakak kembali dibawa pulang. Sesampai di rumah, orang tua kami pun tak henti-hentinya berikhtiar untuk kesembuhan kakak. Mulai dari berobat di rumah sakit jiwa, psikiater, kiai, orang pintar, dukun, namun tak ada perubahan berarti. Penyakit kakak memang aneh, walau orang di sekitarnya memvonisnya sakit jiwa ia tak merasa sakit. Ia masih bisa bercakap dengan baik, kenal nilai mata uang, tabu perempuan cantik, senang memakai pakaian bagus dan terkadang sholatnya masih dijaga. Tapi ia juga tak pernah berhenti tertawa tanpa alasan jelas dan kalau makan tak pernah merasa kenyang. Jika selera makannya sedang timbul, sebanyak apapun makanan yang diberikan pasti akan dikuras habis. Apalagi kalau lauk pauk yang enak-enak. Aku sering menangis bila mengenang jalan hidupnya yang misterius. Dalam tahajud panjang dan sajadah yang basah air mata aku sering mengadu dan bertanya padanya tentang rahasia di balik ini semua. Kepahitan yang mendera kakak dengan sendirinya memberikan goncangan psikologi bagi kami, khususnya ibu. Banyak nada-nada sumbang yang sampai di telinga ibu, yang membuat ibu menangis jika mendengarnya. Pernah ada tetangga yang mengatakan bahwa penyakit kakak adalah penyakit keturunan atau kutukan. Pernah kakakku ngotot untuk menjadi ABRI, anehnya ia bisa mengurus semua persyaratannya sendiri dan sempat dites. Aku takut, ia akan bertambah semakin stres bila gagal. Ketakutanku terbukti, ia gagal tak masuk seleksi dan sakitnya bertambah parah. Tak lama kemudian walau dalam kondisi seperti itu, ia sempat diterima bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan di dekat rumah. Lagi-lagi nalarku tumpul dan tak mampu menafsirkan bagaimana mungkin orang sakit jiwa bisa bekerja, tapi aku pun bersyukur selain kakak mampu mandiri ia pun punya aktivitas baru. Hal terakhirlah yang kupandang penting dan semoga Yang Maha Lembut dapat meredakan prahara batin yang berkecamuk dalam jiwanya. Setahun kemudian terjadi perubahan manajemen di tempat kakak bekerja dan ia adalah orang pertama yang di PHK. Setelah tak ada aktivitas, kakak bertambah stres. Ia tak lagi mengenal orang lain dan makin temperamental. Orang tua kami pun makin gencar berikhtiar untuk mengobati sakitnya. Namun makin lama ia makin parah. Bahkan tak jarang ia bertindak kasar dan memukul ibu. Kalau sudah begini aku pun kadang sempat tak mampu menahan emosi. Pernah ku hajar ia sampai jatuh saat ku ketahui ia mendorong ibu ke rak piring dan membuat sebagian piring yang kami punya pecah. Namun saat itu aku menangis, kupikir sama gilanya jika aku meladeni dia. Beberapa bulan setelah itu kakak pergi entah kemana. Ibu hanya bisa menyingkapi dengan tangis dan mengkhawatirkan keselamatan kakak. Orang normal saja sulit mencari makan apalagi orang yang tak normal, demikian jelas ibuku. Berbagai cara kami lakukan mulai dari lapor polisi, mendatangi kiai, orang pintar, ataupun dukun.
Kalau sore dan tak ada kuliah aku juga kerap berputar-putar mengelilingi berbagai penjuru kota. Berharap dapat menemukan kakak, namun hasilnya nihil. 2 minggu kemudian, keajaiban hadir. Kakak pulang ke rumah. Mungkin doa, dan tangis ibu yang membawanya pulang. Selama di jalan kamu makan apa Le? Tanya ibu. Makan seketemunya, jawab kakak beberapa lama kemudian sambil sesekali tertawa. Tak lama kemudian kakak bercerita, selama pergi banyak warung Tegal yang bermurah hati memberinya makan. Makannya pakai apa? Tanya ibu lebih dalam. Pakai ayam, jawab kakak sambil tak henti tertawa. Jujur aku salut pada ibu, jika kakak di rumah ibulah orang yang paling direpotkan kakak. Mulai dari memandikan, memakaikan pakaian, sampai memberikannya obat. Hampir tiap bulan ibu konsultasi ke seorang pakar saraf yang menangani pengobatan kakak. Pakar saraf itu bekerja di sebuah rumah sakit besar, kalau ke sana ibu tak lupa menebus obat penenang saraf kakak. Aku menangis mengingat betapa besarnya kasih sayang ibu. Entahlah sudah berapa banyak materi, keringat dan air mata yang ibu curahkan untuk mengurus kakak. Bahkan sejak kakak pulang, ibu menitipkan pengobatan ke seorang spiritualis yang menggunakan metode pengobatan tradisional dan wiridan di dekat rumah. Di sana kedua kaki kakak dirantai. Kenapa demikian? Agar mudah dipantau dan tidak kabur, jelas spiritualis itu. Untungnya, tempat pengobatan kakak tak jauh dari rumah. Setiap habis maghrib atau kalau ada waktu senggang, aku sering menengoknya sambil membawa beberapa bungkus rokok dan makanan ringan kalau-kalau dia lapar. Setiap datang ke rumah spiritualis itu, aku kerap melihatnya bersilah hikmat sambil berzikir mengerakkan tasbihnya. Kenapa kehikmatan berzikir itu dipertontonkan, batinku? Jangan begitu, biarkan saja dia berzikir terserah dengan gaya dan tempat di mana ia suka, jawab sisi batinku yang lain. Batinku terus berkecamuk dan terjadi dialog dua arah. Bukankah cara berzikir yang dia lakukan kental dengan muatan riak? Bukankah zikir kofi yang tak terjamah penglihatan orang lain itu lebih mulia daripada zikir yang notabene ingin menunjukkan identitasnya sebagai seorang penyembuh? Allah yang Maha Tahu dan berhak menilai niat seseorang. Kalau memang tidak suka dari awal cara menangani kakak, ya sudah serahkan saja sama Allah, tambah isi batinku. Setiap kali menjenguk kakak, setiap kali juga hatiku melepuh. Bagaimana bisa kakak dirantai? Ia kan manusia bukan hewan. Apalagi kalau melihat kakak tertidur melengkung, melipat tubuh karena menahan dinginnya angin malam di halaman rumah spiritualis tersebut. Seluruh tubuhnya habis diserbu nyamuk dengan kedua kaki dirantai. Aku jadi banjir air mata tak tega melihat keadaan kakak, ya Allah berikan kesembuhan untuk kakakku. Kepada kedua orang tuaku, aku kerap mengungkapkan ketidaksukaanku terhadap cara pengobatan spiritualis itu. Namun mereka kerap menenangkan sambil memberi contoh orang-orang yang disembuhkan oleh spiritualis tersebut. Akhirnya aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Sampai saat pengobatan puncak, spiritualis itu bermaksud merebus kakakku hidup-hidup dengan alasan akan mengeluarkan keringat kotor yang bersarang di tubuh kakak hingga membuatnya jadi seperti itu. Metode pengobatan itu jelas ku tentang, namun lagi-lagi argumentasiku kalah setelah orang tuaku menjelaskan banyak yang sembuh setelah diobati dengan cara itu. Lagi-lagi aku hanya bisa menggerutu dan tidak terima di dalam hati. Bagaimana aku bisa terima, jika kakakku diletakkan dan diikat di atas sebuah balai bambu, sementara di bawahnya ditaruh kuali berisi air mendidih dengan nyala api yang berkobar-kobar. Bagiku itu sama saja merebusnya hidup-hidup. Metode pengobatan yang sangat radikal itu akhirnya dilakukan. Aku tak bisa membayangkan bagaimana tersiksanya kakak. Selama pengobatan berlangsung kakak tak henti berteriak. Jerit kesakitannya hendak merobek langit. Ia berusaha meronta, tapi tenaganya tak mampu melepas ikatan di kedua kaki dan tangannya. Kurang lebih 2 jam ia direbus hidup-hidup. Selesai pengobatan punggung kakakku terkelupas, melepuh, nyinyir, dan membuat siapapun yang melihatnya jijik serta bergidik. Selama beberapa minggu ia tak bisa tidur terlentang dan sering merintih perih. Aku hanya bisa menangis serta menyingkapinya dengan doa untuk kesembuhannya. Pengobatan itu tak memberi perubahan berarti terhadap kesembuhannya. Malah ada keanehan dalam pembuangan air kecilnya. Kakak sering buang air kecil tanpa disadari, baik ketika duduk, berdiri, berjalan ataupun tertidur. Ia sering mengompol tanpa dia sadari. Karena tak ada perubahan kakak dibawa pulang ke rumah. Kepulangannya otomatis membuat seluruh ruang yang ada di rumah kami dibanjiri air seni kakak berikut semerbak harum yang menyertainya. Kalau ia sedang duduk di kursi tamu, entah disadari atau tidak ia sering buang air kecil. Begitu juga kalau berjalan,
diam atau sedang tidur. Mau tidak mau ibulah orang pertama yang direpotkan. Aku sering melihat ibu mengepel lantai rumah kami yang dibanjiri air seni kakak. Dan sesekali menghapus air mata yang melintasi kerutan pada kulit wajahnya yang matang penderitaan. Ya Allah, apa maksud di balik semua ini? Kalau melihat ibu membersihkan air seni kakak, hatiku menangis. Tak lelah keluarga kami berdoa, meminta jalan terbaik. Tak lama doa kami terjawab, Allah mengirimkan seorang dermawan yang bersedia membiayai seluruh pengobatan kakak. Ia pun menawari kami menitipkan pengobatan kakak di sebuah rumah sakit di kota Y. Kami pun menyetujui semua usulnya. Sebulan sekali kami menelpon pihak rumah sakit menanyakan kabar kakak. Untuk mengecek kesehatan kakak. Kalau ada rejeki kadang abah atau anggota keluargaku yang lain datang ke sana. Alhamdulillah tiap bulan ada perubahan dalam diri kakak. Yang paling mencolok, buang airnya sekarang mulai terkontrol dan normal kembali. Bulan selanjutnya kesehatan kakak menunjukkan perubahan berarti, ia mulai bisa berkomunikasi sedikit demi sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah proses menuju ke arah yang lebih baik, doaku. Di bulan keempat ibu meminta kakak dipulangkan ke rumah dengan alasan tidak enak terhadap sang dermawan itu. Akhirnya kakakku dipulangkan dengan kondisi kejiwaan yang masih jauh untuk ukuran normal dan sehat. Bahkan sampai sekarang ia masih belum kembali normal seperti orang lain pada umumnya. Ia masih sibuk tertawa di antara tangis keharuan kami tentang bagaimana nasibnya nanti. Mungkin kami masih harus terus belajar untuk bersabar, walau kami tak tahu entah sampai kapan, tapi kami yakin keputusan Allah walau terkadang terlihat buruk dalam pandangan kita adalah sebaik-baiknya keputusan Allah. Terima kasih mau mendengarkan, semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan dan rejeki yang berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.